talenggang biduak dilawi arek-arek pagang kamudi pandai batenggang narumi sinan bermain nakabudi. Iduit baraka mati bariman baitu baso populernya. Maka Islam pun datang ke Minangkabau. Ahlan wa sahlan ya Islam. Inyo membawa sesuatu nan pada hakikatnya lah lamu ado di tanah Minang, tapi jauh lebih indah dan langkuk karena datangnya dari Allah zat nan maha sempurna. Sabuni balain sabut sawajah betukan namo, yaitu akhlak nan artinya budi. Sebagaimana sabda Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan bak melacui kudo tajung takayuh biduak kailia, itulah perjalanan awal Islam di tanah Baradatko. Memang salah satu misi Rasulullah untuk menyempurnakan peradaban manusia sepanjang zaman. Maka diturunkanlah beliau di masyarakat nan paling bobrok di masa itu, bangsa Arab jahiliyah. Sebenarnya kalau pengertian jahiliyah itu adalah bodoh, maka secara harfiah orang Arab sebelum kedatangan Islam bukanlah masyarakat bodoh. Kebudayaannya termasyhur di timur dan di barat. Perdagangannya baju, ilmu filsafatnya tinggi, pemerintahannya teratur, dan seni sastranya mengagumkan. Mereka kaya dengan ilmu dan materi, tapi miskin dengan akhlak. Martabat perempuan diinjak, dilecehkan. Gadi-gadi rancak dianggap komoditi barang mewah dan diparabuikan bangsawan-bangsawan Quraisy. Perang antar suku dan berawal dari masalah cewek acok terjadi. Sehingga perempuan dianggap pangka balau ulu penyakit. Sebab karena itu, setiap padusina laya dibunuh atau dikubur iju-iju. Martabat orang awam tak lebih dari taranak yang dipajuabalikan dalam suatu sistem perbudakan. Sia bagak sia jateh nan kayu memacik dunia nan bodoh makanan cadia. Orang mencari perlindungan bukan ke Tuhan, tapi ke tukang-tukang ramal ke dukun-dukun. Pendek kata singkek rundiangan, bangsa Arab jahiliyah adalah simbol masyarakat biadab sepanjang sejarah. Kamarilah Nabi diutus. Melalui pribadi dan gaya hidup Rasulullah, sungguh banyak suri tuladan dan jadi contoh umat. Tutua kato, laku parangai, bahkan diamnya saja pun jadi pedoman orang banyak. Malah saja remaja bujang tangguang, Muhammad itu terkenal jujur, saulah dan bijaksana, sehingga beliau digalakan dengan Al-Amin. Dalam jihad reformasinya, beliau dan umatnya selalu dimusuhi bangsonya sendiri. Diancam nak dibunuh, diteror, diintimidasi, diboikot, bahkan dikanaikan embargo ekonomi dengan larangan menjual bahan makanan, sehingga tidak ada jalan lain kecuali meninggalkan kampung halaman berpisah di nagari dan dicinto. Tapaso hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi sesudah sukses di perantauan, ilmu banyak bando mulai pengalaman lah sari pulau, dan nan pasti iman dan takwa makin mapan, maka baliaklah beliau jerombongan melanjutkan bangkala yang sudah. Kalau menurut kata nafsu, sinanlah hutang balansaikan piutang berterimuan. Kesempatan membalih dandam menumpahkan sakit hati kebakai musuh dahulunya. Tapi dengan ketinggian akhlak Islam, dek Muhammad orang babudi, musuh-musuh lama pun dimaaf dilindungi. Malah jagoan dan tokoh masyarakat Quraisy nan paling jajok ya Rasulullah, Abu Sufyan namanya, dihormati hak asasinya, dianjung-anjung martabatnya. Tak kalau pasukan tempur Islam memasuki kota Makkah, maka keluar pengumuman Nabi bahwa untuk mencari keamanan supaya berlindung ke dalam Ka'bah atau ke rumah Abu Sufyan. Allahu Akbar. Kaum fuqaha mengatakan, khairun nas man yanfa'un nas. Artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maksudnya ialah kehadiran kita dalam masyarakat andaknya menjadi situasi dingin dari orang banyak. Mendatangkan ketentraman, membawa barakai nan bak umpamu payung panji tampai berlindung kepanasan baki bataduah kehujanan. Kok kusui satu menyelasai tibu di karuah mempajannya, parang muncuk sengketo habis nan senjang diluruskannya. Walau basilang karih dilihia baliak batimba baji makan nan bana di sabu ijo. Ulil hak walau kana murad. Katakan nan bana walaupun pahit. Sebaliaknya manusia paling cilako adalah orang nan menjadi silang kaneh kacang miang dalam negari. Resah masyarakat de lakunya, kambang maksiat de ulahnya, batabua fitnah de mulutnya.
Sehingga pokoknya mati orang sujud syukur badarun tapuak bakulil yang batu mejannya diludahi jok pilati yang masuk naraku. Ba itu Islam memperkenalkan akhlakul karimah, budi dan bayak basawaknya. Iko satu mata rantai dan mempertemukan antara adat jo Islam. Itu cie. Dan kedua, faktor yang menjadi rueh penghubung syarak jo adat adalah persamaan pandang tentang peranan akal dalam kehidupan untuk memilih antara elok jo buruk. Adat Minangkabau mendidik orang Minang dengan mempergunakan akal pikiran. Kunyah-kunyah sebelum dilulu agama-agama sebelum dipaci. Usah satu duduk, satu monjua, satu tagak, satu balari dahulu patuh dari kilek. Mengkasihnya ialah barang sesuatu hendaklah dipikir masak-masak sebelum manggu atau menggeliang. Ke orang mengatakan elok, bah eloknya. Elok kata mama alun tantu elok dikamanakan. Pareso dulu. Laikoh bananya manhan ban yang luruhnya barantang banang patah dimakan siku-siku. Diteliti, dinalarkan dengan akal sehat. Patui Allah mungkin tabau sinalah baru bayokan. Tapi kalau nan bukan nanya sabui, nan salah dibanakannya. Walau dari siapun karabiknya mesti ditulak mata-mata. Dado istilah nerimo di kamu sadat. Sifat belelo tidak dikenal taradok pembangkangan dari pangulu kalau ini salah. Untuk itu para lu berpikir kritis, arif dan tanggap dalam setiap masalah dan tantangan. Talenggang biduak dilawi arek-arek pagang kamudi pandai betenggang ngarumi sinan bermain nakabudi. Iduik baraka mati beriman baitu baso populernya. Adat menjuah mempergunakan akal. Islam agama orang baraka. Maka batamulah rueh jubuku bak punco masuk kaulu elok tibo rancak panantilah samo santi yang keduanya. Minangkabau menerima Islam di suku hati. Baru dua.